Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSc dalam renungan pada hari Sabtu biasa pekan yang kedua. Hari ini juga adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita merayakan bertobatnya Santo Paulus, seorang rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dalam renungan ini, kita akan belajar dari pengalaman pertobatan Paulus yang luar biasa, yang menginspirasi kita untuk semakin teguh dalam iman dan pelayanan kita. Saudara-saudari, kisah pertobatan Santo Paulus adalah salah satu kisah yang paling kuat dan mendalam dalam kitab suci. Paulus yang sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat dipanggil secara langsung oleh Yesus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Pertobatan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan kasih karunia-Nya mampu mengubah hidup siapa saja. Pertama, Allah memanggil Paulus di tengah kekeliruan. Paulus yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus adalah seorang Farisi yang taat. Dia percaya bahwa tindakannya menganiaya orang Kristen adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Namun di jalan menuju Damsyik, Yesus sendiri menampakkan diri kepada Paulus dalam cahaya yang menyilaukan. Dalam peristiwa itu, Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Pertobatan Paulus mengingatkan kita bahwa Allah selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tersesat. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, dan Dia selalu mencari cara untuk membawa kita kembali kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan panggilannya? Yang kedua, kuasa Injil mengubah hidup. Yesus memberikan misi kepada para murid-Nya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah ini digenapi oleh Paulus yang setelah pertobatannya menjadi rasul yang gigih memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kuasa Injil tidak hanya mengubah hidup Paulus, tetapi juga ribuan orang yang mendengar pewartaannya. Injil memiliki kuasa untuk mengubah hati, membebaskan dari dosa, dan membawa kita kepada keselamatan. Sebagai murid-murid Kristus di zaman ini, kita juga dipanggil untuk mewartakan Injil melalui perkataan dan tindakan kita. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita? Yang ketiga, pelajaran dari kehidupan Paulus. Ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari kisah Paulus. Yang pertama, kerendahan hati. Paulus dengan rendah hati mengakui kesalahannya dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Kita juga diajak untuk bersikap rendah hati, mengakui kelemahan kita, dan membiarkan Allah membentuk hidup kita. Yang kedua, kesetiaan pada panggilan. Setelah bertobat, Paulus dengan setia menjalankan misi yang diberikan Tuhan, meskipun menghadapi banyak tantangan. Kita juga dipanggil untuk setia pada panggilan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan. Yang ketiga, kekuatan kasih karunia Allah. Kisah Paulus menunjukkan bahwa kasih karunia Allah lebih besar dari dosa dan kelemahan kita. Tidak ada yang terlalu berdosa atau terlalu jauh dari kasih Allah untuk diubah dan dipakai olehnya. Saudara-saudari, kita diajak untuk merenungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, membuka hati untuk pertobatan.
apakah kita sungguh-sungguh membuka hati kepada Allah, terutama di masa-masa sulit. Pertobatan dimulai dengan kerelaan untuk mengakui dosa dan mengandalkan belas kasih Allah. Yang kedua, menanggapi panggilan Tuhan. Kita mungkin tidak dipanggil menjadi rasul seperti Paulus, tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tempat kita masing-masing. Bagaimana kita bisa membawa kasih dan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, mengenal kuasa kasih karunia Allah. Jangan pernah ragu akan kasih Allah. Dia mampu mengubah hidup kita jika kita mau berserah kepadanya. Saudara-saudara, kisah Santo Paulus mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah berhenti mencari kita. Dia memanggil kita untuk bertobat, menerima kasih karunia-Nya, dan menjadi saksinya di dunia. Mari kita belajar dari kerendahan hati dan kesetiaan Paulus, sehingga hidup kita juga dapat menjadi cerminan kasih Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu besar. Ajarlah kami untuk membuka hati kepada panggilan-Mu, hidup dalam pertobatan dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia. Semoga kami selalu setia menjalankan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti renungan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar, dan membagikannya kepada saudara-saudara kita yang barangkali membutuhkan permenungan dan peneguhan melalui renungan ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.